Kemudian masuk ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Ini penting, penting diulang-ulang karena kita kadang-kadang kitab sudah habis kita ngaji, habis semua. Guru-guru sudah kita datangi semua untuk belajar, tapi masuk ke kamar mandi masih pakai kaki kanan. Masya Allah. Ada ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri ini julukan Tsaur itu artinya kerbau. Ya, jadi jamus artinya kerbau juga, kalau Tsaur juga artinya kerbau. Ketika Sufyan Ats-Tsauri ini masuk ke dalam masjid, namanya Sufyan dulu belum dapat Ats-Tsaurinya. Beliau masuk dengan kaki kiri. Ketika beliau masuk dengan kaki kiri, ketika masuk ke masjid, langsung ada suara dari yang tidak diketahuinya mengatakan, Ats-Tsaur, wahai Tsaur, wahai kerbau, kamu ya, masya Allah. Ini ulama-ulama terdahulu, masya Allah. Hari ini kita mengapa ketika menyalahi sunnah nggak langsung ditegur seperti itu, nggak ditegur, woi monyet, woi kerbau, woi kambing, karena terlalu tebal sudah hijab kita. Maka ketika kita buat salah nggak terasa kalau itu salah. Dan kalau sudah terlalu banyak dosa, buat salah nggak terlalu terasa. Tapi bagi orang yang nggak pernah buat salah, sekali dia buat dosa, bukan dosa besar, cuma nggak ngamalkan sunnah saja, maka langsung ditegur sama Allah. Seperti ulama besar tadi, Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kita harus bisa memastikan kita masuk ke kamar mandi, mulai nanti harus ingat kaki kiri, jangan sampai kaki kanan. Kalau terlupa, misalnya sudah masuk terlupa, seperti tadi doa tadi jangan lupa baca doa, cubit keluar dulu untuk membiasakan masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Ya, jangan sampai lupa lagi. Kita kalau bab-bab sunnah kadang-kadang sering lupa. Kenapa lupa? Karena kita nggak ada niat untuk mengamalkan sunnah. Kalau niat untuk mengamalkan sunnah, maka Allah akan bantu kita untuk kita ingat setiap kita melakukan perbuatan. Ini sesuai nggak dengan Nabi? Ya, karena orang yang cinta sama Nabi itu seperti itu. Apa yang dia buat, dia harus tahu Nabi buatnya macam mana. Contoh, ada seorang sahabat, beliau mau motong semangka. Tapi mereka belum pernah melihat bagaimana caranya memotong semangka seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Maka mereka cari tahu dulu, tidak langsung memotong semangka tersebut. Nah, setelah tahu, barulah mereka memotong dengan cara Nabi. Macam mana cara potongnya? Apakah seperti ini? Bukan. Semangkanya ditidurkan, potong dari sebelah kanan dari ke kiri. Ya, seperti itu. Itu potong cara Nabi. Nah, bukan asal-asal dia kan kibarnya bahkan ini juga. Nah, padahal itu cara Nabi. Itu bukti orang cinta betul-betul sama Nabi. Jadi dia akan berbuat melainkan pekerjaannya itu disamakan dengan Nabi. Kan ada di suatu perkataan mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Kalaulah cintamu benar kepada Nabi, la ata'tahu, maka sungguh kamu akan mentaati Nabi. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya orang yang mencintai akan senantiasa meniru-niru apa yang dicintainya. Kita cinta Nabi, berarti kita harus meniru-niru kehidupan Nabi di dalam kehidupan kita. Mau nggak mau harus kita tiru-tiru. Jangan banyak kias-kias kalau sudah cinta. Kayak kita jatuh cinta sama seperti istri misalnya, mantan misalnya. Ya, apapun dibilang nggak dengar kita. Buta, tuli semua nggak dengar. Padahal yang memberi nasihat orang tua. Tapi karena sudah cinta, ya nggak ada kias-kias. Pokoknya itulah kira-kira.